Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aldo LM Sinaga. Saya mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Akan melaksanakan PPL aksi pertama. Selamat menyaksikan. Good morning, everybody. Good morning, sir. Okay, good morning. Thank you. How are you today? I'm fine. Yes, I'm fine. Okay, I want to check attendance. Who absent today? Any student absent today? Yes, sir. Who is he? Herman? Yes, sick. And then? Daud? Absent. Oh. So that we continue our activity, it's better we pray to our God. We say thanks to our God because today we had the heart today. Yeah. I want to invite one of you to make our prayer. Stand up, please. Come on. Okay. Let's pray together. Father in heaven, we Amen. Thank you for Judika and make our pray today. Okay. Now to call our spirit. Stand up, please. Okay. Okay. Let's just do. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takutan tanpa diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, bulan-bulan di pada pundak, kanan kiri atas bawah ia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat, dua kamera dekat, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam, dua menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan, dua telinga kecil, lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi sepuluh, siap berdoa. You may see? There's the rule in our class today. Ada aturan di kelas kita hari ini? Coba lihat. Ya, apa itu? Aturannya? Okay. Treat other with respect and all the time. Artinya? Perlakukanlah orang lain dengan hormat setiap saat. Oke, kita saling menghormati, apalagi pada kegiatan kita hari ini supaya berjalan dengan lancar. Oke, and then full love from Mr. Asinaga, the English teacher. Ya, kita bersama kalian semua. Oke, ya, baik. Hari ini saya akan memutar dulu short video to call your motivation. Ya, coba diperhatikan. Nanti bisa dibuat pertanyaan atau masukan. Alright? Do you ready? Ready, sir. Go! Apakah kalian tahu apa itu Monas? Monumen Nasional atau biasa disingkat dengan Monas merupakan sebuah monumen yang dibangun oleh Presiden Soekarno untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur. Monas mempunyai tinggi 132 meter dan berada di lapangan Merdeka Jakarta Pusat. Sejarah pembangunan Monas berawal ketika Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Sejak saat itu, Presiden Soekarno punya
Agustus 1954, Presiden Soekarno membentuk Komite Nasional. Dan setahun kemudian, Komite Nasional mengadakan sayembara mendesain Monas. Dari 51 karya yang dikumpulkan, hanya karya Frederick Silaban yang lolos, di mana karya tersebut sesuai dengan kriteria panitia yang melambangkan jati diri dan sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya, Frederick diminta untuk menemui Presiden Soekarno. Desain Monas yang sudah dirancang ternyata kurang cocok bagi Presiden Soekarno. Lalu, Presiden Soekarno menawarkan desain lain kepada Frederick. Apakah kamu bisa merubah desain Monas agar lebih mirip dengan penduduk Lingga dan Yoni? Bisa, Pak. Akhirnya, Frederick Silaban merubah desain Monas yang sebelumnya agar terlihat seperti Lingga dan Yoni. Penggunaan konsep Lingga dan Yoni ini dipakai karena keduanya sudah melambangkan kesuburan yang melekat di dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Kemudian, Frederick Silaban menyusun kembali rancangan Monas sesuai dengan permintaan Presiden Soekarno. Tapi ketika rancangan tersebut diajukan, anggaran yang dibutuhkan terlalu besar dan tidak bisa dibiayai oleh anggaran negara. Pak Frederick, ini biayanya besar sekali. Bagaimana jika ukuran Monas diperkecil? Saya usulkan lebih baik menunda pembangunannya sampai dana tersedia, Pak. Jika ukurannya kecil, nanti tidak bagus hasilnya. Baiklah. Akhirnya, setelah menunggu lebih dari 1 tahun, pada tanggal 17 Agustus 1961, Monas resmi dibangun di atas lahan seluas 80 hektar dengan diarsiteki oleh Frederick Silaban dan Raden Mas Sudarsono. Setelah memakan waktu selama beberapa tahun, akhirnya pembangunan Monas sudah selesai dan pada tanggal 12 Juli 1975, Monas resmi dibuka untuk umum. Sejak saat itu, para pengunjung bisa masuk ke Monas sambil menikmati pemandangan kota Jakarta dari atas. Selain itu, para pengunjung juga dapat mengunjungi ruang museum sejarah yang berada di bawah tanah. Di sana terdapat berbagai diorama yang menampilkan sejarah perkembangan bangsa Indonesia dari tahun ke tahun. What is the relationship between Insinyur Soekarno and Frederick Silaban? What is the relationship between Insinyur Soekarno with Frederick Silaban? Ya, itu pertanyaan tadi. Ada yang bisa memberikan jawaban? Hubungan Insinyur Soekarno dengan Frederick Silaban tidak ada. Hanya saja Insinyur Soekarno mengadakan sayembara untuk mencari pendesain Tugu Monas. Ya, give plus your friend. Okay. Any question? Ya, okay. Mengapa Tugu Monas dikatakan bangunan bersejarah? Because the Monas monument erect to commemorate the resistance and struggle of the Indonesian people to gain independence. Iya. Bagaimana kita supaya dapat mengenang itu perjuangan dari pahlawan kita, dibangunlah sebagai satu monumen, sebagai bukti untuk mengenang perjuangan daripada bangsa kita untuk merebut kemerdekaan. Selanjutnya pembelajaran kita hari ini, ya, our lesson today, descriptive text. Ya, kita akan masuk ke descriptive text. Ya, descriptive text. This is not a new to you. Ya, when you are studying about the junior high school, you had study about a descriptive text, but there's a different today. When you are studying in junior high school, you study about descriptive text about person, menggambarkan orang atau benda, ya. Now today we study about descriptive text, historical place, bangunan yang bersejarah. Nah, di situ nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana dia
bersejarah itu bagaimana apa itu identifikasinya, bagaimana nanti itu kita tertarik ke sana, bagaimana describe-nya, kita nanti akan mempelajari hal ke sana. Maka ini bukan hal yang baru. Jadi pada pelajaran SMP ini sudah kita belajar ya historical place. Ya. And then this definition. Ya, coba kita lihat definition. Descriptive text is a text which say what a person or a thing is like. Artinya Deskripsi adalah teks yang menyatakan seperti apa seorang atau sesuatu. iya, descriptive text itu adalah itu menyatakan seperti apa seseorang itu, seperti apa sesuatu itu. Oke? Itulah yang kita belajar di SMP itu. Kemudian the purpose, tujuannya adalah its purpose is to describe and refer a particular person, place, or thing. Artinya Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan mengungkapkan orang atau tempat. iya, mengungkapkan orang atau tempat. Ya. Ya, strukturnya when writing descriptive text there are some generic structure, actually not mandatory. For our words writing to be true, the arrangement is identification. Contain about instruction of a person, place, animal, or object will be described. Ini mengidentifikasi, kita identifikasikan nanti dia orangnya. Kalau sekarang adalah tempatnya, karena kebetulan tadi pembelajaran kita adalah historical place. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari apa yang kita pelajari. Pembelajaran kita sebelumnya yaitu congratulation and compliment other, yaitu memberi minggu lalu gitu kan, memberi ucapan selamat dan pujian bersayap kepada responnya. Itulah minggu lalu. Hari ini kita di sini, yaitu ada description, contain a description of something such as animal, thing, place, or person by describing its feature, form, colors, or anything relate to what the writer describes. Ini menggambarkannya bagaimana. Kalau tadi tubuh monas itu kan tidak ada kan sebagai motivasi for us, for all of us. Di sana ada apa itu? Bagaimana dia di situ disebut tempatnya, warnanya, bentuknya. Kita gambarkan seperti itu. Tingginya bagaimana, proses dibangunnya bagaimana, siapa itu instrukturnya, kapan dibuka, ya kan? Itulah gambarannya. Ya, nanti akan kita gambarkan teks selanjutnya. Ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang bagian A, melalui metode pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu memahami fungsi sosial. Itu tadi fungsi sosial yang Bapak sebutkan, ada struktur teks. Itu tadi kan struktur kan? Udah Bapak kasih tadi. Dari teks deskriptif tulis terkait bangunan bersejarah terkenal dengan jelas. Baik, yang B, apa yang B? Coba, come on, go. Setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu membagikan struktur teks deskriptif ditulis sebagai bangunan sejarah secara tepat. Iya, setelah melakukan nanti kita diskusi kelompok, Anda sebagai peserta didik mampu membandingkan struktur teks deskriptif tulis terkait bangunan bersejarah secara tepat. Yang C, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis fungsi struktur. Ada nanti adjektif, figurative language, simple present, noun. Teks deskriptif tulis secara tepat. Baik. Untuk mengenang peristiwa tersebut, Kompas Travel berkesempatan mengunjungi Museum Tsunami. Museum yang didirikan untuk mengenang peristiwa tersebut. Bangunan rancangan Ridwan Kamil itu terbagi menjadi 4 lantai dan terdapat satu ruangan paling sakral, sumber doa. Di dalam ruangan berbentuk lingkaran dan langit-langit tinggi itu tertulis 3.600 nama korban tsunami Aceh pada dindingnya. Di sisi lainnya terdapat layar lebar yang panjangnya hampir memenuhi seisi ruangan. Tidak ada lampu di ruangan tersebut kecuali cahaya dari layar. Nantinya terjangan tsunami tersebut akan mencapai lantai
sehingga pengunjung akan merasa seperti ikut tersapu gelombang. Museum ini buka dari hari Sabtu sampai Kamis pukul 9 sampai 4 sore. Harga tiketnya murah banget loh, cuma Rp5.000. Selengkapnya cek di caption ya. Okay. Alright, when you watch the video, namely the easy, museum. Do you see a museum? Museum name Aceh. Ya. Tempatnya di mana ini? Di Aceh. Di Aceh. Ya. Ya. is as a forum to motivate the younger generation to commit to assist their dream by looking at TB Silahi. Ya, TB Silahi itu seorang letnan jenderal purnawirawan, ya, Dr. TB Silahi
SH, sarjana hukum. Ya, ini juga salah satu mantan menteri pendaya gunaan aparatur negara Republik Indonesia, salah satu menteri ya, meninggal pada hari Senin 13 November 2023 nanti. Ya kan? Nah, pada jam 8 dengan cukup usia 85 tahun di Grand Meris Jakarta dan dikebumikan dibawa ke Bali. Ada di sana dibuat rumah atau kampung Batak namanya, ya kan? Kampung Batak, di sana ada dibuat rumah kampung Batak yang tidak bisa kita lupakan. Begitulah rumah kita zaman dulu. Kalau zaman sekarang sudah modern kan gitu. Baik, satu tentang video Aceh yang belum kita kunjungi, ya. Kemudian ada video 3 yaitu TBS Lelai Center yang mungkin sudah pernah kita kunjungi dan sudah pernah kita lihat ke sana, ya kan? Sudah pernah kita kunjungi, sudah pernah kita lihat ke sana. Kita di sini pada kompetensi dasarnya ada tujuan kompetensi dasar kita di sini membedakan fungsi sosial dan struktur teks. Jadi kita bedakan dia. Sudah tahu tak video 3 yaitu tentang museum daripada Batak yang ada di Bali. Sudah tahu apa yang ada di sana. Ya, maka untuk lebih memahami kita akan membentuk kelompok. Ready? Kelompok 1. Tengah boleh. Go. Kami kelompok Caca. Caca. Caca, caca, caca. Yeay. Yeay, tangan dulu. Oke, kelompok 2. Go. Kami kelompok Ciki. Ciki, ciki, ciki. Ya, tentang kelompok Ciki. Ya, kelompok 3. Where are you? Kami kelompok Bu. Bu. Ya, kelompok Bu. Oke, sana. Where are you? The 40. Go. Kami kelompok Bale. Ya, tentang dulu. Ya. Sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja supaya kita diskusikan. Saya kasih waktu 10 menit. Kalau boleh lebih cepat, bagus ya. Oke. Kelompok ya. Balik Bu. Oke. Ya. Jangan salahkan. Baik. Bisa dengan tugasnya. Benar kan? Tujuannya kan? Tujuannya kan? Saja kan? Oke. Kelompok 2. Hai. Hai, sir. Udah? Oke, bisa? Bisa, sir. Oke. Tentukan dia bagaimana kita mengidentifikasi bagaimana kita menentukan describe-nya dari video kita, ya kan? Iya. Bisa? Bisa? Di sini? Number 6 and 7. Oke, 6, 7. Now, mengatakan from the text 1, text 2, down kan? Text 1 ini down ya, down kan? Title of Text 1 and Text 2, Text 1 Aceh Tsunami Museum, Text 2 TBC Lelai Museum. Identification: the area Tsunami Museum located in Banda Aceh, Indonesia is a museum designed as a symbol reminder of the 2004 Indian Ocean earthquake. Identification of TBC Lelai Museum. What is called the Tebing Footstep and Story Museum, Lelai was built as a forum to motivate the younger generation to continue to achieve their goals by looking at TB experience. Description of
Aceh Tsunami Museum is located on Iskandar Muda Street, Banda Aceh, near the Simpang Jam, the cultural region. It is situated near the Blang Padang. Description of Dewi Selalai Museum is: this museum contains Dewi Selalai's personal collection, an official vehicle, type of weapons used by Dewi Selalai, and mementos from around the world that were given to Mr. Dewi Selalai. 5. Word bank to describe Title of the text, and then about the identification and about the description. Ya, jangan lupa lagi nanti di grup dikirimkan by WhatsApp group biar nanti juga memahami pekerjaan dari kelompok 2 dipahami oleh teman yang lain ya. Oke, saya undang. I invite the first team. Come here please. Thank you to those who have answered. I hope you go to heaven. To those who didn't answer, I hope you don't cause a cold. First, we will do thanks for God because there are stars until now, and thanks to Mr. Sinaga because to the time. The purpose of text is: text 1 aims to commemorate the many victims of the 2004 Aceh tsunami. And it is said that in the museum there are the names of the countries participated. Text 2 aims for the reader able to remember the journey of the Carter Dewi Selalai. Worders started from participating in the world until success, especially in education in the Batak tribe. The difference in the situation of the Aceh Tsunami Museum, it depicts the 2004 disaster in Aceh, where the incident claimed many victims, and also depicts the participants in helping with the disaster and the names of the victims in the museum. In the station of the Dewi Selalai Museum, it depicts the hard struggle of the character Dewi Selalai to activity his title, especially in education the Batak tribe. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Okay, give please to the friend. Alright. What is the conclusion that you know that you get from our lesson? Kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. About the Aceh Tsunami Museum, we know how many tsunami victims there were on December 26, 2004. How to identification of the text about the historical text, ya, historical, ya. Baik, selanjutnya ada lagi, ya, Anda, oh ya. The description also has another purpose, namely to compare two or more different texts. Yeah, give place, dear friend. The second thing, yeah. The second tip say just now had understand to describe. Sudah bisa membedakan teks yang satu dengan teks yang kedua atau teks yang lainnya, kan begitu. Artinya sudah understand, sudah mengerti begitu ya? Okay. Any more? Ya, I hope kamu buat refleksi yang singkat, gambaran tentang pembelajaran kita hari ini. Silahkan kau kirimkan ke grup WA kita nanti setelah pembelajaran kita hari ini. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Until here our meeting. We continue for the next time. Ya, kita lanjutkan untuk hari selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Saya undang our student Emma Mananu to closing our meeting by prayer. Let's pray together. Dear God, we pray. Amen. Well, good evening everybody. See you for the next time. Thank you.